Satgas COVID-19 Kota Banjarbaru kembali melakukan rapat evaluasi penanganan serta penegakan hukum protokol kesehatan yang dilaksanakan selama 30 hari terakhir, termasuk saat cuti dan libur panjang yang sempat berlangsung. Memimpin rapat evaluasi, PJS Wali Kota Banjarbaru sekaligus Ketua Satgas COVID-19 ingin memastikan tak ada ledakan maupun klaster baru sejak awal ia menjabat, serta program untuk melandaikan tren COVID-19 bisa tercapai. Benhard Erandonuwu menyampaikan, berdasarkan data survei menunjukkan penggunaan masker di Kalsel naik hingga 80%, sementara untuk perilaku mencuci tangan menunjukkan angka yang rendah. Untuk itu dirinya meminta kepada seluruh instansi terkait, baik SKPD, Camat, Lurah, hingga Satgas Forum RT RW, agar memastikan fasilitas pendukung penerapan protokol kesehatan benar-benar tersedia, sehingga tak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak mematuhinya. Benhard Erandonuwu juga menjelaskan, selama penanganan Satgas COVID-19 harus bergerak berdasarkan data yang dikumpulkan oleh kelurahan dan kecamatan, yang selanjutnya disinkronkan dengan SKPD tata pemerintah, sebelum selanjutnya dieksekusi oleh Satpol PP. Kita selalu mengedepankan kesehatan masyarakat. Protokol COVID-19 itu menjadi harga mati, menjadi kewajiban kita dan tidak ada harga tawar-menawar untuk itu. Nah, sehingga dalam rapat evaluasi ini dengan seluruh jajaran di backup oleh TNI dan Polri dengan jajaran kita terutama kewilayahan, mengoptimalkan peran dari Satgas yang ada, baik RT, RW, kelurahan dibantu oleh Satpol PP dan tentunya TNI Polri. Nah, kami mau dengan pendekatan edukasi yang terkini soal edukasi efektif di era pandemi, dibantu juga oleh rekan-rekan wartawan selaku duta dalam perubahan perilaku, mudah-mudahan dengan kolaborasi antara semua elemen masyarakat dan terutama dukungan wartawan ini bisa lebih menyadarkan soal memecah dari kerumunan. Sementara itu, Kadinkes Kota Banjarbaru Rizana Mirza mengaku, sejak kepemimpinan PJS Wali Kota, penegakan dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan terus dijalankan dengan masif dan hasil menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana angka kesembuhan terus naik dan angka harian mengalami penurunan. Meski mengalami peningkatan kesembuhan, pihaknya tetap melakukan tracing dan tracking secara gencar. Bahkan dalam waktu dekat berencana merekrut tenaga volunteer guna memaksimalkan pemetaan terhadap pasien yang terkonfirmasi. Cukup tinggi yang kesembuhan kita, terbukti dengan data beberapa hari ini kan angka kesembuhan kita cukup tinggi, dan yang terpapar juga semakin kurang. Mudah-mudahan lah kita sama-sama, yang penting kita semua sama-sama menjaga protokol kesehatan ini. Ini juga didorong oleh kepatuhan masyarakat ya, kepatuhan masyarakatnya memakai masker. Nah, tetapi juga di satu sisi ada kecenderungan meski angkanya kecil, masyarakat semakin mulai berkurang dengan cuci tangan. Pada cuci tangan inilah salah satu sarana penularan virus ini adalah tangan kita. Jadi tangan kita ini harus selalu bersih, harus selalu kita cuci dengan sabun pada air yang mengalir. Kalau misalnya di daerah tertentu yang tidak ada air, mungkin pakai hand sanitizer dan sebagainya. Jadi protokol kesehatan inilah kunci kita. Pada kesempatan ini, PJS Wali Kota Banjarbaru meminta kepada seluruh instansi di lingkup Pemko Banjarbaru untuk sedianya mengekspos segala kegiatan terutama yang berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan sebagai bentuk edukasi langsung kepada warga Kota Banjarbaru. Untuk meminimalisir penyebaran klaster di area perkantoran, rapat terbatas yang hanya diikuti oleh sejumlah pimpinan SKPD serta camat ini berlangsung tak lebih dari 60 menit. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan, Yukatpu, Banua TV.com melaporkan.